Recording in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Andi Saputra, mahasiswa Teknik Elektro 2020 Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan review paper yang berjudul An Analysis of the Sample Size Requirement for Acceptable Statistical Power in Weather Quality Monitoring for Improvement Detection, yang ditulis oleh Christopher Whelan, Philip van Schepelen, Larissa Gospodin, Yanis L. Thomas, dan Muhammad. Jadi di paper ini membahas tentang banyaknya pengelola kualitas air yang berusaha menunjukkan pengurangan polutan setelah program perbaikan atau perubahan kebijakan diterapkan, tetapi hanya ada sedikit informasi dalam literatur untuk membantu memandu sejauh mana pengambilan sampel kualitas air yang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan telah terjadi. Muncul kekuatan statistik mengacu pada kemungkinan untuk menghindari kesalahan tipe 2 dalam pengujian hipotesis. Sangat penting untuk memeriksa tingkat kekuatan statistik untuk memastikan hasil yang tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah data yang tidak mencukupi. Studi ini menyajikan catatan pertama yang diterbitkan sejauh pengetahuan kami tentang persyaratan ukuran sampel untuk mencapai tingkat kekuatan statistik yang dapat diterima dalam pengujian hipotesis kualitas air tahunan di sungai. Kami memeriksa 13 daerah aliran sungai pertanian beriklim sedang yang mencakup gradian ukuran dari 11 hingga 16.000 km persegi menggunakan data yang disintesis dari catatan aliran dan kualitas air jangka panjang. Kami menemukan bahwa untuk mencapai tingkat kekuatan statistik yang diterima secara umum 0,8 setelah pengurangan 20% dalam beban atau konsentrasi rata-rata tertimbang aliran, FWMC membutuhkan banyak sekali data 50-250 tahun untuk beban, untuk 10-120 tahun untuk FWMC, sementara mencapai kekuatan statistik 0,8 setelah pengurangan 80% beban, atau FWMC membutuhkan data yang sangat sedikit, 2-4 tahun untuk FWMC, 2-7 tahun untuk beban. Pengurangan beban sebesar 40% membutuhkan rentang data 8-50 tahun tergantung pada analit, sedangkan pengurangan FWMC sebesar 40% membutuhkan data fosfor TP total 3-10 tahun, 5-25 tahun untuk fosfor reaktif terlarut SREP. Kekuatan statistik dan sejumlah deskriptor lanskap umum, debit, indeks aliran dasar, ukuran, cekungan, kemiringan konsentrasi debit, dan tidak menemukan hubungan yang dapat dilihat baik untuk TP atau SRP. Sedangkan daerah tangkapan dengan indeks aliran dasar yang lebih tinggi adalah ditemukan memiliki persyaratan data yang lebih rendah untuk mencapai kekuatan statistik 0,8 untuk nomor 3. Kami juga menunjukkan melalui eksperimen subsampling bahwa sampling frekuensi yang lebih tinggi cenderung mengurangi kebutuhan data untuk mencapai kekuatan statistik yang dapat diterima. Meskipun perolehan ini berkurang seiring dengan meningkatnya frekuensi sampel, informasi yang disajikan akan membantu mereka yang ditugaskan dengan pemantauan DAS atau disebut daerah aliran sungai untuk merancang rezim pengambilan sampel yang tepat untuk memastikan data yang memadai diperoleh untuk mendeteksi perubahan. Jadi dari paper ini kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi kesimpulannya adalah studi ini menyajikan hasil pertama yang dipublikasikan pada ukuran sampel diperlukan untuk mencapai tingkat kekuatan statistik yang dapat diterima dalam hipotesis pengujian kualitas air nutrisi tahunan di sungai. Kami menyajikan bukti bahwa untuk pengurangan polutan sebesar 20%, data yang diperlukan untuk mencapai tingkat kekuatan statistik yang dapat diterima cukup berat, membutuhkan waktu beberapa dekade selama berabad-abad. Sedangkan untuk pengurangan polutan sebesar 80%, diperlukan data untuk tingkat kekuatan yang sama, hanya dalam kisaran 2-7 tahun. Untuk pengurangan polutan 40%, kami menunjukkan bahwa menggunakan FWMC daripada memuat hasil dalam waktu yang jauh lebih singkat ke tingkat kekuatan statistik yang dapat diterima. Untuk pengurangan polutan 40%, waktu untuk mencapai yang dapat diterima tingkat kekuatan statistik umumnya kurang dari perkiraan yang tersedia mampu untuk jeda waktu dalam literatur. Kami tidak menemukan hubungan yang jelas kapal
jelas kapal antara deskriptor lanskap dan waktu untuk kekuatan yang dapat diterima oleh total fosfor atau SRP. Daerah tangkapan dengan indeks aliran dasar yang lebih tinggi adalah ditemukan yang memiliki persyaratan data yang lebih rendah untuk mencapai kekuatan statistik dari 0,8 untuk NO3. Menyarankan tangkapan dengan indeks aliran dasar tinggi memungkinkan untuk kekuatan statistik yang dapat diterima sebelum mereka dengan aliran dasar yang lebih rendah. Kami juga menunjukkan melalui eksperimen subsampling bahwa lebih tinggi sampling frekuensi cenderung mengurangi kebutuhan data untuk mencapai kekuatan statistik yang dapat diterima. Namun umumnya tidak ada tanda keuntungan maksud saya yang signifikan dalam kekuatan statistik ketika mengintensifkan dari mingguan ke pengambilan sampel terus-menerus. Akhirnya kami menunjukkan melalui Monte Carlo dan sub pengambilan sampel bahwa efek frekuensi pengambilan sampel pada kekuatan statistik adalah jauh lebih kuat daripada kesalahan data. Informasi yang disajikan ini akan membantu mereka yang melakukan pemantauan daerah aliran sungai untuk sungai perubahan kualitas air menjadi desain yang sesuai aturan pengambilan sampel untuk memastikan kekuatan statistik yang memadai. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.